Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Nah, kali ini gua ada salah satu rekomendasi game yang play to earn juga. Tapi ini udah ada testnet versionnya, jadi kita bisa ngebayangin lah gamenya seperti apa ya. Namanya Ark Rivals, ini udah bisa di-download di Play Store dan App Store ya. Kita bisa cek di sini. Ini nanti kalian bisa klik, nanti linknya gua taruh di description aja, jadi kalian tinggal klik, tinggal download gitu ya. Kita langsung bahas aja gamenya kayak apa gitu ya. Oke, jadi ini adalah Skyfi Action Strategy NFT that fully based in user generated content gitu ya. Jadi game ini kurang lebih kalau gua udah mainin itu tuh hampir seperti COC gitu ya. Nanti kita akan cek, tapi di sini COC-nya itu lebih interaktif aja. Kalau COC kan biasanya kita hanya ngedeploy troops-nya itu di sekitaran-sekitaran gitu ya. Tapi kalau ini kita ada spaceships-nya dan kita bisa gerakin dia gitu loh. Jadi lebih strateginya lebih oke lah gitu ya. Lanjut gitu ya. Ini kurang lebih peperangan di luar angkasa gitulah ya. Nah, ini ada trailernya. Nanti kalian boleh cek juga. Kemudian di sini ada beberapa semacam buildingsnya di mana ini buat dapetin gold lah gitu ya. Di sini ada beberapa tipe kapal. Nanti buat kalian yang mainin testnet itu udah dapet kapalnya, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Masih bisa mainin di testnet. Ini ada beberapa tipe kapal, otomatis nanti bentuknya dalam NFT dan harus beli lah atau harus staking, intinya seperti itu ya. Lalu di sini ada commandersnya, ini ada hero, istilahnya ini hero yang ngontrol kapalnya gitu ya. Dan tiap hero itu punya skill yang berbeda-beda. Nanti pada saat testnet ini kita dapat hero yang ini nih, yang si Salda ini ya. Oke, lalu game tokennya itu ARKN token gitu ya. Ini fungsi-fungsinya, kemudian ada revenue model di mana ada non crypto dan untuk crypto juga. Seperti itu. Di sini ada timnya, kalian bisa cek. Lalu di sini ada roadmap-nya. Ini masih Q1 2022 ya, bentar lagi udah mau Q2 gini ya. Tapi sini alpha testnya sepertinya sudah selesai dan sudah rilis di iOS dan Android ya. Berarti sesuai lah ya. Nah, ini Fraction War NFT Launch Land ini nanti akan di Q2 gitu ya. Jadi menurut gua game ini cukup potensial sih. Untuk partners, ini yang harus jadi perhatian sih di sini aja sih Polka Starter ya. Karena biasanya game-game dari Polka Starter itu bagus-bagus lah ya. Kemudian di sini ada backersnya juga, kalian bisa cek gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung cek dengan Oke, jadi ntar kalau misalkan kalian udah daftar, kalian akan dapat kurang lebih account seperti ini ya. Ini kita harus daftar dengan testnet. Nah, testnetnya kalian harus menggunakan ini nih. Nanti gue juga tulis di description ya. Nah, nanti kalian harus gunain ini nih, dimana kalian harus pakai testnetnya, kemudian ambil faucet testnetnya gitu ya. Lalu kemudian kita harus register biar istilahnya bisa nyobain untuk beli boxnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka juga memberikan kita fasilitas untuk nanti apakah ketika kita beli NFT-nya itu emang nyampe ke kita atau enggak lah, intinya seperti itu ya. Nah, tadi gue udah buka semacam NFT-nya gitu ya. Dan gue dapet Arcana Miner yang legendary gitu ya, karena nanti kita dapat kalau pas buka itu dapat sekitar 800 ARKN token gitu. Lalu nanti kita bisa beli ini nih legendary box. Tapi ini untuk testnet doang ya. Jadi ketika nanti kalau kalian mainnet, menurut gue sih belum tentu dapat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan langsung cek aja kurang lebih gamenya seperti apa ya. Oke guys, jadi kurang lebih gamenya seperti ini ya. Nah, kalian bisa cek di sini ada dua di atas nih, ada beberapa resource ya. Ini ada dua resource, ada gold, yang satu kurang lebih ke energi gitu. Dan di sini kita pakai resource-nya untuk upgrade orang, upgrade mesin kita gitu ya. Semuanya kita pakai untuk upgrade lah, intinya seperti itu ya. Nah, jadi buat kalian yang tadi udah nyoba testnet untuk buy boxnya segala macam itu ya, yang tadi gue jelasin, di sini kita bisa punya miner, lalu kita bisa aktifin ini nih. Oke guys, jadi di game ini sistemnya adalah bukan kita nyerang-nyerang kemudian dapat Arcana tokennya gitu, enggak ya gitu. Nah, kalau kalian cek di buildernya gitu ya, dibikin gitu, kemudian kalian cek bagian resources. Nah, kalian di sini ada lihat yang namanya Arcana Miner nih ya, yang di sini ya. Nah, di sini adalah special device to pump up Arcana upgrade to increase production rate gitu ya. Jadi Arcana kita itu kita bisa dapat kalau kita mining di game gitu ya. Ini Arcananya gue sedang
upgrade gitu ya. Nah, kalau kita cek bentuknya seperti ini, nanti kalau dia di-update kita dapat HP, dapat capacity itu lebih banyak gitu ya. Nah, makanya tadi gua ngasih tahu untuk kalian harus connect ke account gitu ya. Lalu nanti kalian claim gift box-nya gitu, lalu kalian nanti harus beli NFT sale-nya. Beli yang legendary box gitu ya. Nanti di sono dapat Arcana Miner dan kalian bisa taruh Arcana Miner kalian in game gitu ya, karena tapi sebelumnya kalian harus connect dulu ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian di sini ada hero-nya gitu ya, dan hero-nya itu bisa punya kapal dan pasukan. Nih kapalnya di sini ini kita dapat ya. Kemudian di sini ada pasukannya 2 dan ini ada limit pasukannya 30/30 dan di sini kita bisa attack juga gitu ya. Nah, lalu di sini ada semacam base-nya kita, intinya seperti rumah utamanya gitu ya, dimana di sini bisa di-upgrade. Kemudian di sini ada gold collector, kemudian di sini ada hyper fuel pump gitu untuk energy kolektornya gitu ya. Dan ini yang kecil-kecil ini untuk defense gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita akan mainin kurang lebih seperti apa gamenya gitu ya, biar ada gambarannya lah gitu ya. Tapi sebelumnya ini di atas ada semacam arc tokennya, tapi di sini dari tadi gua mainin belum sama sekali dapat gimana caranya untuk art token ini ya. Kemudian di sini ada in game gitu ya, jadi kayak game-game Android pada umumnya dimana kita mungkin nanti bisa beli pakai rupiah beneran gitu ya. Dan di sini juga ada sistem ranking ya, dimana nanti tiap ranking kalian akan dapat reward berupa entah gold, energi ataupun dapat gemnya lah seperti itu ya. Oke, langsung aja kita mau attack. Nah, ini tinggal nyari ya. Percis ya seperti COC ya. Ini dia akan nyari gitu ya. Di sini ada rankingnya. Kemudian kita tinggal find a match. Ini pakai energi ya. Kita find a match. Untuk awal-awal kalian dapat matchnya itu sekitar 150. Jadi otomatis lebih banyak lah gitu ya. Tapi nanti kalau udah dipakai paling mentoknya sampai hanya 50/50 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini resource-nya cukup banyak dan cukup empuk. Jadi gua untuk decide mau nyerang ini ya. Kalau misalkan kalian mau ganti, kalian bisa tekan yang ini nih. Yang search ini. Ini search mengeluarkan modal 25 gold gitulah kurang lebih ya. Kalau kalian pilih mau nyerang ini, kalian tinggal klik yang engage gitu ya. Nih ya. Lalu pesawat kita itu pertama kali invisible ya. Jadi kita bisa deploy di mana aja gitu ya. Entah di sini apa di sono gitu ya. Bebas, tapi gue akan mulai di sini dulu karena gue bisa nyerang defense-nya dulu gitu ya. Jadi di sini sekarang gue ngeluarin tank dulu, tinggal diklik aja, lalu kita keluarin. Nah, di sini punya tombol merah. Di sini gunakan untuk nyerang-nyerang. Kalian bisa cek ya, dia nyerang ya. Lalu yang kuning ini adalah untuk skillnya. Oke, sisa dikit. Nah, kalau rata semua maka akan dapat 2 bintang. Mungkin tadi karena sisa itu ya, sisa tembok-temboknya ya kita nggak hancurin, makanya hanya 2 gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting resource-nya kita dapat full gitu ya ambilnya. Oke, jadi tiap kali kalian bisa menangin 5 bintang, kalian akan dapat bonus rewardnya. Tapi menurut gua nanti ini ketika in game pasti hanya cuma sekali ya. Jadi sehari sekali untuk bisa dapetin yang seperti itu gitu ya. Tapi di testnet ini mungkin dia kasih secara bebas ya, karena nyoba-nyoba doang gitulah intinya ya. Nah, di sini kita bisa upgrade juga arc-nya atau rumah utamanya, tapi dengan harus modal 12.000 dan 12.000 ya. Di sini gold gua udah sampai tapi energinya belum sampai ya. Di sini alasan kenapa belum nyampe karena dari tadi tuh gue sibuk upgrade orangnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat cek di sini kan ada tank dan juga ada troops-nya gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat upgrade pesawat gue udah level 7, ini pakai energi gitu ya. Commander pun di-upgrade pakai energi gitu. Jadi troops di-upgrade pun pakai energi. Jadi menggunakan energi yang cukup banyak sih di game ini gitu ya. Lalu kemudian di sini untuk gold pun ada minernya dan energi pun ada minernya, tapi gold itu kurang lebih digunakan untuk bangun-bangun dan upgrade bangunan lah, intinya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini seperti COC beneran ya. Di sini kalau gua lihat resource-nya sedikit gitu ya, gua akan next aja sih. Jadi di sini kurang lebih gua fokusnya lebih untuk cari resources aja karena resource-nya itu butuh banyak gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa cek resource-nya segitu, tapi kita bisa lihat defense-nya cukup bagus ya. Jadi kalau gua lihat defense yang cukup bagus udah banyak ini, gua skip dulu sih karena belum kuat lah ya istilahnya tim gua gitu ya.
Nah, ini kita juga bisa lihat di sini di depan ada banyak ya. Ini sepertinya gua akan skip juga. Nah, kita bisa cek ya. Kita akan cari-cari tuh yang seperti ini yang 2000, tapi defense-nya kalian bisa lihat ya super tipis gitu ya. Nah, kalau saran gue kalian harus ngincer selalu yang dari yang roket ini, karena yang roket ini sakit untuk nyerang pesawat kalian gitu ya. Kalau kalian udah oke, kalian tinggal klik engage. Tuh ya, otomatis ntar pesawat kalian secara invincible ada di situ ya. Kalau gua strateginya kalian harus selalu ngeluarin tank gitu ya di depan. Jadi nanti musuh-musuhnya ini ngincernya tank dulu. Kalau kalian ngeluarin troops dulu, troops itu istilahnya lebih tipis tapi damage-nya oke gitu. Kalau tank itu damage-nya kecil tapi darahnya tebel gitu. Jadi harus pakailah. Kemudian di atas sama seperti COC ada waktunya ya. Kita akan langsung deploy tank kita, kemudian troops gitu ya. Di sini kita bisa nembak-nembak. Kemudian kita bisa gerakin pesawatnya, kita bisa skill juga. Tapi di sini skillnya itu butuh waktu lama untuk recharge gitulah ya. Nah, di sini kalian bisa cek tinggal satu. Gua akan hancur-hancurin ininya biar dapat bintang 3 mungkin nanti. Oke, itu ya kita dapat bintang 3 ya. Nah, ini menang. Di sini juga ada sistem semacam MMR-nya gitu kurang lebih ya. Dan di sini ada dapat resource-nya sekitar 2000. Kita tinggal return home. Nah, kita bisa cek ya. Jadi kalau seiring dengan rank kita naik, kita juga ada ranking bonusnya di mana HP-nya nambah, attack-nya nambah, kemudian nanti juga troops HP-nya akan nambah gitu ya. Jadi semakin tinggi akan semakin bagus gitu ya. Dan ini kita udah nyampe di MMR 100 istilahnya gitu ya, dan dapat reward energi. Kita akan klaim tuh dapat 3000 ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, jadi kita bisa upgrade ya. Ini 12.000 kita upgrade aja agar bisa unlock istilahnya defense lebih banyak. Dan di sini ada tower defense baru di mana flame tower kalau nggak salah namanya ya. Kita tinggal klik upgrade. Nah, gue juga lupa ngasih tahu kalau di sini ada namanya fitur builder gitu ya. Jadi ada 1/2 gitu ya. Jadi maksimal kita untuk membangun sebuah bangunan ya 2 gitu ya guys. Jadi contoh kalau gue mau upgrade yang ini bisa gitu ya. Tapi ya maksimal hanya 2 builder yang bekerja gitu ya. Tapi 2 builder pun gak bisa dikerjain jadi satu. Jadi ya harus sabar aja sih ini selama 1 jam gitu kurang lebih ya. Nah, di sini gua akan masih ada resource, gua akan coba spend untuk upgrade ya. Di sini kita bisa lihat pesawat gua 1060 ya. Sedangkan di sini kan 1315. Gue lebih suka untuk upgrade pesawat karena ini kendaraan utamanya yang sakit gitu. Jadi kita upgrade aja. Kita langsung klik upgrade. Nah, kalau upgrade kalian bisa lihat ya itu penambahannya berapa, kemudian damage per bulatnya nambahnya berapa. Nambahnya nggak banyak sih ya. Walaupun dengan jumlah upgrade yang cukup gede menurut gua gitu ya. Di sini juga masih banyak yang harus di-upgrade seperti troops gitu ya. Lalu juga commandernya kalian juga bisa upgrade ya. Di sini mereka punya semacam skill-skillnya. Nanti harusnya skillnya sih meningkat ya seiring dengan waktu seperti itu. Oke. Jadi game ini sebenarnya game yang sangat potensial ya. Karena game yang mudah dimainkan, familiar banget dengan COC tapi berbeda konsep hanya dengan pesawat. Dan lebih seru karena ketika kita attack itu bisa dimainkan gitu. Beda dengan COC yang dia kontrol aja sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol dia akan pergi kemana gitu. Ini game yang cukup fun menurut gua gitu ya. Dan semoga nanti game ini cukup affordable ya untuk box-boxnya, untuk pesawat atau untuk pun hero-nya gitu ya. Jadi otomatis kita akan lebih bisa mainin lah gitu ya. Oke. Jadi itu aja untuk rekomendasi game kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya YouTube channel AZ Crypto World. Oke. Sampai jumpa kalian di video-video lain. Bye.